Bayangin kalau ada cewek baru bangun dan pingsan, dan dia tuh amnesia. Tiba-tiba dikejar mau dibunuh sama orang-orang berkostum aneh. Dan anehnya, para masyarakat atau warga sekitar nggak ada yang nolong dia, cuma ngerekam doang. Itulah premis dari episode kali ini. Episode ini diawalin dengan cewek yang bangun di sebuah rumah dengan TV yang ada simbol aneh di depannya. Cewek ini namanya Victoria. V bingung kenapa bisa di rumah ini. Ternyata V ini tuh amnesia cuy. Dia kemudian turun ke bawah, ngelihat bingkai foto dirinya bersama seorang cowok. Dan ada foto bocah kecil di situ juga. V ngeduga kalau laki-laki di sebelahnya itu adalah suaminya dan ada bocah cewek itu adalah anaknya. V ini nyoba keluar lah buat nyari tahu apa yang terjadi. Tapi anehnya setiap orang yang diajak bicara tuh cuma ngeliatin V doang sambil ngerekam cewek ini. Tiba-tiba ada mobil datang yang di dalamnya berisi orang-orang bertopeng, mulai nembakin Victoria ini. Nih cewek kabur karena sayang nyawa, walaupun dia nggak tahu apa yang terjadi. Di setiap jalan banyak orang bukannya nolong dia, malah cuma ngevideoin V doang. V ini sampailah ke pom bensin. Di situ dia ketemu sama cewek lain. Cewek ini mau bantuin V sembunyi di dalam toko kelontong. Di situ juga ada satu cowok. Mereka berlindung dari orang bertopeng bersenjata itu. V bilang ke cowok cewek ini, kenapa orang-orang nggak ada yang nolong mereka? Kenapa semuanya cuma pada nontonin doang? Mereka kemudian kabur lewat pintu belakang walaupun si cowok itu ketembak. Cewek ini ngasih tahu V kalau orang-orang bertopeng yang ngejar mereka adalah hunter atau pemburu. Dan orang-orang yang nonton itu udah kena virus. Mereka cuma sebagai penonton lah istilahnya. Mereka layaknya saksi yang gak peduli apa yang sedang terjadi. Hampir 90% warga jadi penonton kayak gitu sekarang. V dan cewek ini pun adalah orang-orang yang terpilih yang gak terjangkit sama penyakit itu. Cewek ini ngajak V ke sebuah lokasi aman bernama White Bear. Ngedenger itu ingatan V pelan-pelan muncul. Dia ngeliat samar-samar bayangan yang dia kira anaknya. V pun marah, dia keluar rumah coba teriakin ke para warga penonton itu. Tapi para penonton itu cuma ketawa-tawa dan kabur dari situ. Para pemburu pun muncul lagi ngejar mereka. V sama cewek ini pun lari. Tapi di tengah jalan mereka ketemu sama bapak-bapak yang ngasih mereka tumpangan. Si bapak ini ngajak ke hutan. Katanya di sana tempat aman. Nah pas sampai di hutan, tiba-tiba si bapak ini malah ngeluarin senjata dan ngancam V dan cewek ini. Ternyata si bapak ini adalah pemburu juga cuy. V dikasih topeng biar gak bisa lihat jalan, dan cewek yang lain disuruh nuntun V. Si bapak ini dari belakang nodongin senapan ke arah mereka berdua. Akhirnya mereka sampailah ke tengah hutan. Di situ ternyata lokasinya banyak orang-orang yang mati, yang tergantung di pohon. Ternyata sama aja, di lokasi ini pun banyak warga yang datang merekam mereka semua. Ketika si bapak ini lengah, cewek itu pun langsung kabur dari situ, ninggalin V sendiri bersama si bapak. Si bapak ini kayaknya mau nyiksa V. Dia ngeluarin bor dan si V teriak-teriak minta tolong ke para warga yang ngerekam dia. Tapi V sama sekali nggak digubris. Tiba-tiba cewek tadi datang lagi sambil ngerebut senapan milik si bapak. Cewek ini kemudian nembak si bapak itu dan nyelamatin V. Mereka kabur menuju tempat bernama White Bear Transmitter. Sumber sinyal yang katanya bikin orang-orang jadi pasif dan cuma jadi penonton. Tapi di tengah perjalanan, ingatan Victoria tuh mulai muncul. Potongan bayangan anak kecil, jeritan, dan rasa bersalah. Sampai akhirnya mereka sampailah di tempat pemancar itu. Victoria masuk dan langsung ngerasa dejavu. Karena ada simbol aneh yang sama persis kayak yang di TV tadi pagi. Saat mereka mau menghancurkan pemancar itu, para hunter pun datang. Temannya Victoria ditangkap cuy. Victoria berhasil ngerebut senjata dan mau nembak. Tapi yang keluar malah konventi. Tiba-tiba ada banyak suara tepuk tangan orang. Tempat itu pun terbuka. Ternyata semua ini adalah cuma sebuah pertunjukan. Victoria kemudian didudukin di kursi di tengah panggung cuy. Tangannya diikat. Penonton bersorak. Lalu muncullah seorang pembawa acara. Dia nyalain layar besar dan semuanya terungkap. Diputarlah sebuah video di mana Victoria bareng tunangannya yang bernama Ian divonis bersalah karena udah menculik gadis berusia 6 tahun bernama Jemima. 6 bulan bocah itu diculik sama pasangan biadab ini. Polisi yang ngadain pencarian cuma nemuin petunjuk sebuah boneka White Bear. Makanya White Bear ini menjadi simbol utama masyarakat buat mencari Jemima.
Akhirnya jasad Jemima pun ditemuin di sebuah hutan, di mana jasadnya udah terbakar dimasukin ke dalam karung. Dan pelakunya, si Ian dan Victoria, kemudian berhasil ditangkap. Bukti pembunuhan dan penyiksaan ditemuin di HP-nya Victoria. Victoria Skillen mengakui kalau dia tuh ngerekam di saat-saat terakhir sebelum Jemima mati. V ngaku kalau dia tuh dipaksa terlibat dalam pembunuhan dan penculikan itu sama tunangannya Ian. Dia nggak bisa nolak. Katanya gitu pas diinterogasi. Tapi hakim gak percaya omongan V. Akhirnya terbukti kalau saat dia ngerekam Ian ngelakuin perbuatan keji itu, si V itu malah ketawa-tawa seolah menikmati gadis kecil tersiksa. Sebelum vonis dijatuhin ke Ian, ternyata Ian tuh bunuh diri di penjara, menyisakan V. Biar V gak ngelakuin hal yang sama, para warga minta V dikasih hukuman tambahan. V akhirnya sadar dan mengingat semua ini. Dia tuh cuma bisa nangis. Pembawa acara pun minta V dibawa ke tempat dia seharusnya. Di perjalanan dia ditempatin di ruangan kaca yang dibawa mobil. Di sepanjang perjalanan dia dicemooh, dihina, dikutuk dan dikasih sumpah serapah sama para warga yang hadir. Mereka nganggep V ini sebagai binatang yang tak berkeperikmanusiaan. V yang masih terikat ini dibawalah ke rumah awal. V bilang ke pembawa acara minta dibunuh aja. Tapi bukan itu hukumannya V. Pembawa acara bilang kalau itu tuh setiap hari yang diucapin sama V buat dibunuh aja. Please just give me. V kemudian dipasangin alat penghilang ingatan dan sebelum dia pingsan, dia dipaksa nonton video Jemima. Jadi para warga dan pemburu serta yang berperan jadi rekannya V adalah orang-orang yang secara sukarela bergabung dalam hukuman ini. Orang-orang yang merekam V ibaratkan V yang cuma nonton ketika tunangannya membunuh anak kecil. Dan siklus ini udah berjalan selama berpuluh-puluh kali dan bakalan terus-menerus berulang sampai V ini menyerah atau mati. Dan cerita ini pun berakhir. Thank you.